Wah, kita baru aja memasuki bulan April tahun 2022. Artinya apa teman-teman? Artinya pengumuman pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2022 udah ada nih di laman sekolah kedinasan yang teman-teman ingin daftar. Silakan kalian cek dan pelajari sebaik-baiknya ya. Nah sekarang nih, kalian penasaran nggak ya? Kira-kira dokumen apa aja sih yang dipersyaratkan dalam sekolah kedinasan tahun 2022 ini? Kemudian kira-kira gimana ya tata cara pelaksanaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2022? Mungkin masih ada juga yang belum tahu nih. Kira-kira instansi atau lembaga pemerintahan apa aja sih yang membuka sekolah kedinasan di tahun 2022 ini? Penasaran kan teman-teman? Nah, 3 pertanyaan tersebut akan kita rangkum di dalam video ini. So, let's check it out! Oke, kita akan menjawab ya pertanyaan pertama, yaitu dokumen untuk pendaftaran. Nah, biasanya teman-teman yang harus kalian siapkan itu adalah kartu keluarga, kemudian KTP, kemudian juga ada ijazah, ya, ada rapot SMA ataupun sederajat, dan pas foto. Serta dokumen lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing sekolah kedinasan yang ingin teman-teman daftar. Oke, itu berbicara terkait dokumen pendaftaran ya. Nah, selanjutnya, tata cara pendaftarannya kayak gimana sih, Kak? Nah, ini dilansir dari laman dikdin.bkn.go.id ya. Yang pertama itu adalah dengan membuat akun SSCN Sekolah Kedinasan dengan NIK yang sudah tervalidasi oleh Disduk Capil. Kemudian teman-teman bisa mencetak kartu informasi akun. Nah, langkah yang kedua adalah login ke SSCN Sekolah Kedinasan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Oke? Yang ketiga nih, nah di sini adalah pendaftarannya teman-teman. Yang pertama dilakukan dengan unggah swafoto, kemudian pilih sekolah yang teman-teman ingin daftar ya. Kemudian lengkapi nilai, upload berkas, dan lengkapi biodata. Setelah teman-teman melakukan pendaftaran ini, silahkan teman-teman mengecek nih resumnya ya. Dan kalau udah oke, teman-teman bisa mencetak kartu pendaftarannya. Nah, selanjutnya nih, teman-teman dari verifikator ya, teman-teman dari instansi pemerintah ini akan memverifikasi nih data ataupun berkas-berkas yang udah teman-teman upload. Kalau teman-teman lolos seleksi administrasi, silahkan teman-teman bisa mengecek status kelulusannya ya dengan login ke SSCN Sekolah Kedinasan. Nah, di situ teman-teman bisa ngecek nih status kelulusan administrasinya. Kalau kalian lolos administrasi, teman-teman akan mendapatkan kode billing. Nah, kode billing ini teman-teman bisa cek dan teman-teman juga harus mengecek informasi berapa sih pembayaran yang harus teman-teman bayar ya dari masing-masing instansi yang teman-teman daftar. Nah, ini tujuannya adalah sebagai biaya ujian. Oke, teman-teman? Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran, silahkan nih mencetak kartu ujian di SSCN Sekolah Kedinasan jika pembayarannya ini udah dikonfirmasi oleh sistem. Nah, kalau udah cetak kartu peserta ujian, teman-teman bisa mengikuti ujian seleksi. Untuk ujian-ujian seleksinya ini mengikuti ketentuan dari masing-masing instansinya ya teman-teman. Jadi, ketika pengumuman dari sekolah kedinasan ini udah muncul nih di lamannya, silakan teman-teman pelajari sebaik-baiknya ya. Dan di situ juga akan ada nih kira-kira ujian seleksinya itu apa aja sih? Ya, jadi kalau teman-teman udah tahu informasinya, teman-teman bisa mempersiapkan diri kalian lebih baik lagi. Nah, setelah mengikuti ujian seleksi, tentunya teman-teman akan menunggu nih hasil seleksi yang akan diumumkan oleh panitia seleksi sekolah kedinasan di SSCASN. Begitu teman-teman kurang lebih untuk tata cara pendaftaran sekolah kedinasan di tahun 2022 ini. Nah, sekarang nih, berbicara terkait soal yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga yaitu tentang instansi apa aja sih yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan di tahun 2022 ini? Oke, yang pertama itu ada Kementerian Perhubungan. Yang kedua ada Kementerian Hukum dan HAM. Biasanya ini sekolah imigrasi nih teman-teman ya.
Nah, yang ketiga nih, kalau kalian pengen jadi camat ataupun pengen jadi pejabat pemerintahan ya, biasanya kementerian apa teman-teman? Atau instansi apa? Ya, Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang keempat, kalau kalian pengen jadi pegawai pajak ataupun pegawai bea cukai, kira-kira apa teman-teman? Yap, betul sekali, Kementerian Keuangan. Apalagi nama sekolahnya kalau bukan Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, itu adalah sekolahku dulu teman-teman. Oke, yang kelima nih, kalau kalian pengen jadi agen rahasia, kira-kira badan apa ya atau instansi apa ya teman-teman yang menaunginya? Oke, dia adalah Badan Intelijen Negara. Nah, yang keenam ini ada Badan Pusat Statistik ya. Yang ketujuh nih, kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih, lagi ada gempa nggak ya sekarang? Kemudian cuaca besok seperti apa sih? Oke, ini ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nama sekolahnya apa teman-teman? STMKG. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir ini ada Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, itu adalah 8 instansi ataupun kementerian yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan di tahun 2022 ini. Wah, teman-teman, sekarang udah bulan April, sekarang pengumuman dari pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2022 sudah dibuka. So, selain kalian mempersiapkan berkas-berkas untuk seleksi administrasi, teman-teman juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti setiap ujian ya, setiap proses seleksi dari sekolah kedinasan yang teman-teman ingin daftar. Jangan sampai lengah teman-teman, gunakan waktu kalian sebaik-baiknya dan terus tontonin video-video dari channel ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan salam sukses!